Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Capricorn. Dan ini adalah pesan untuk Capricorn di bulan Juni. Memang saya uploadnya bulan Mei ya, tapi ini pesannya bulan Juni. So mungkin dari antara kalian yang menunggu-nunggu sesuatu dan ingin tahu apakah di bulan Juni kejadian atau enggak, kita lihat. Oke. Saya pakai Reader White Tarot dulu untuk yang pertama. Oke. Sebentar ya. Saya juga ada Capricornnya di ascendant saya. So mungkin ada pesan untuk saya juga nih di sini ya. Baik, itu sudah ada kartunya. Kartu pertama kalian adalah Ace of Wands. Untuk para Capricorn di bulan Juni ada responsibility atau ada sebuah task ya, atau apa ya, sesuatu yang memang menjadi tanggung jawab kalian dan harus kalian kerjakan dan selesaikan di bulan Juni. Kalian dapat kewenangan atau responsibility ya, tanggung jawab sesuatu hal yang besar. Ini bisa dalam hal kehidupan personal, bisa juga dihubungkan dengan karir, bisnis dan keuangan. Tergantung siapa yang nonton ya, karena ini general reading tentu tidak resonate buat semua dan tidak bisa terlalu spesifik. Kalau yang resonate ya syukur, yang enggak coba jangan baper dan anggap ini hanya sebuah hiburan aja. Kali-kali ada yang bisa kalian ambil dari bacaan ini. So di bulan Juni apapun yang sedang kalian kerjakan dan menjadi tanggung jawab kalian, dan itu lumayan besar ya, itu harus diselesaikan. Kalian tuh kayak dikasih tongkat gitu loh, kayak dikasih nih loh tanggung jawab yang harus kamu kerjakan kayak gitu. Entah itu pribadi ya, personal life, atau juga kayak pekerjaan, karir dan bisnis gitu. So something big, sesuatu yang besar, sesuatu yang menuntut juga tanggung jawab besar untuk para Capricorn. Tapi saya yakin dan percaya kalian bisa melakukannya. Karena apa? Satu, Capricorn itu fokus dengan goal. Jadi dia tuh kalau udah punya goal, udah punya mau, fokus dengan itu. Dan itu harus terlaksana gitu. Itu dari sisi karakteristiknya si Capricorn. Kemudian Capricorn juga orangnya tuh runtun gitu dan teratur, rapih untuk melakukan sesuatu. Jadi kalaupun dikasih tanggung jawab yang besar, itu bukan masalah buat Capricorn ya. So Capricorn bisa melakukannya dan mengatasi semua itu, menjalani semua itu seberat apapun, sebesar apapun tanggung jawab yang diberikan kepada si Capricorn. So, Juni siap-siap ya, ada tanggung jawab besar untuk kalian. Oke, saya taruh sini. Selanjutnya ada King of Cups yang terbalik. Kalau dalam hal sesuatu yang kalian sayangi, sesuatu yang kalian sangat care, akan tetapi ada sedikit kendala di bidang itu ya. Sesuatu yang care itu bisa orang sih ya, orang yang kalian sayang gitu. Tapi bisa juga mungkin pekerjaan yang memang kalian sayang-sayang gitu, yang kalian perhatikan gitu. And then di bulan Juni memang agak sedikit jungkir balik ya, dengan adanya King of Cups yang terbalik. Kalian mau minta bantuan pun agak sulit. Bukan orang tidak mau bantu, tapi mungkin orang juga punya masalah dan problemnya masing-masing gitu ya. Jadi untuk bantu si Capricorn juga agak susah gitu. Dan ini berhubungan dengan sesuatu yang kalian sukai, kalian sayangi, kalian care banget, justru nggak dapat bantuan gitu. Dan untuk di sisi kalian sendiri, karena kalian sendiri sudah memikul tanggung jawab yang besar, sehingga kalian juga sebenarnya memerlukan bantuan dari yang lain, tapi kok nggak datang gitu. Ya udahlah ya, namanya juga hidup ya, bisa terjadi bisa tidak.
bisa terpenuhi, bisa tidak gitu. Tergantung semesta. Kalau semesta bilang, oh ya, ya memang ini buat si Capricorn dan itu bisa terjadi. Kalau itu ternyata bukan takdir kalian dan mau apa lagi gitu ya. So Capricorn, just be happy walaupun nggak ada bantuan yang kalian harapkan dan tidak datang gitu pada bulan Juni. Lanjut dengan The Emperor. Posisi kalian di bulan Juni sebenarnya bagus-bagus aja. Posisinya mantep ya. Jejek gitu ya. The Emperor bicara tentang segala apapun tanggung jawab yang ada di pundak kalian para Capricorn, kalian bisa mengatasinya. Kalian dengan cara kalian memimpin diri kalian sendiri itu bisa terlaksana dan ada sesuatu memang yang besar banget ya, besar banget di bulan Juni itu akan datang ke Capricorn. Apa itu? Kalau tentang pekerjaan ini kayak sebuah project yang besar. Kalau tentang relationship ini sebuah kayak momentum yang besar di bidang relationship itu di dalam hal hubungan relationship. Kalau ini tentang keluarga pun ada sesuatu yang besar yang datang ke dalam keluarga kalian. Kenapa saya harus bilang beberapa kemungkinan? Karena sekali lagi ya my dear, ini adalah general reading. Jadi gimana mau spesifik ya? Ada beberapa kemungkinan tentu saja karena yang nonton ini banyak. Jadi silakan hubungkan saja dengan kehidupan kalian. Yang jelas ada sesuatu yang besar yang datang dalam kehidupannya Capricorn di bulan Juni. Apakah itu sesuatu yang buruk? Enggak, ini dalam hal positif. Ini posisi kartunya positif. So sesuatu yang besar yang datang di kehidupannya si Capricorn di bulan Juni ini berdampak positif dalam kehidupannya si Capricorn. Tapi memang ada hal lain yang tidak kesampaian. Karena ya namanya adil-adil aja ya. Kalau buat saya sih hidup itu adil ya. Kalian dapat ini tapi di sana nggak dapat gitu. Atau kalian dapat yang di sana yang di sini nggak dapat. Karena memang ya nggak bisa lah kalau harus dapat semua gitu. Semua orang juga maunya semua dapat ya. Tapi kan kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa kalian dapatkan gitu ya di kehidupan. Ya udah. So, di bulan Juni siap-siap aja menerima sesuatu yang besar, tapi bersiap juga ada hal-hal yang tidak kejadian, yang justru kalian care, yang justru kalian sayang-sayang, malah nggak kejadian. Gitu ya. Oke, lanjut dengan Ace of Pentacles sih. Dalam hal keuangan, kalian dapat rezeki nomplok loh. Ya, para Capricorn dimanapun kalian berada, di bulan Juni ada rezeki nomplok. Jadi ada keuangan yang luar biasa ya, mungkin itu yang datang tadi keuangan juga lah ya. Oke, karena kan ya bisa aja ini adalah bagian dari si sesuatu yang besar tadi, The Emperor tadi yang datang ke kehidupan kalian, atau Ace of Wands tadi. Ini Ace-nya udah 2 kali ya, Ace of Wands dan Ace of Pentacles ya. Ace of Wands bicara tentang sesuatu yang besar yang diberikan kepada kalian sebagai sebuah tanggung jawab, dan tentu saja runtutannya atau di belakangnya ada juga keuangan yang besar yang menyertainya, atau rezeki yang besar atau rezeki nomplok yang mengiringi sesuatu itu gitu. Jadi kan memang benar positif seperti yang saya tadi bilang ya. Ini bukan sesuatu yang negatif, ini sesuatu yang positif. So aminin aja yang baik-baik, oke? Lanjut dengan Knight of Swords yang terbalik. Kalau kalian mengusahakan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal baru di kehidupan kalian, bulan Juni kayaknya belum bisa deh dilakuin ya. Sesuatu yang baru itu belum bisa kalian kejar lagi di bulan Juni. Jadi masih hal-hal yang lama yang harus kalian fokuskan.
Jadi misalnya ada yang mau dapat proyek baru, kayaknya belum di bulan Juni, tapi proyek lama yang belum selesai. Nah, itu saja yang bisa kalian lakukan. Itu yang bisa kalian fokuskan, terus kalian selesaikan gitu. Karena kalian akan dapat sesuatu hal yang besar dalam hal keuangan dan tanggung jawab. Itu saja sudah menurut saya udah luar biasa gitu. Jadi kalau ada hal baru yang ingin kalian kejar di bulan Juni dan itu nggak kesampaian, yo wes, ya terima saja dulu ya, toh nggak jelek-jelek amat kartunya. Oke, lanjut dengan Three of Wands yang terbalik. Oke, dalam hal jalur yang kalian lalui untuk masa depan kalian, kalau kalian mempertanyakan itu hanya karena beberapa hal tidak kesampaian, please Capricorn, kalian harus legowo lah ya. Terus pikirin lagi. Ya, jangan pengen gini loh. Aduh, saya neranginnya agak agak muter-muter nih. Gini, kita semua sebagai manusia itu sudah dikasih jalan masing-masing. Iki loh jalurnya, ini loh jalurnya yang harus dilalui gitu. Nah, tapi secara manusiawi kadang-kadang kita mempertanyakan itu. Opo yo, apa iya ini jalur yang tepat yang bisa saya lalui? Jangan-jangan harus ke kanan nih, jangan-jangan harus ke kiri, jangan-jangan, nah banyak jangan-jangannya. Nah di bulan Juni itu yang ada di pikirannya si Capricorn. Kalau kalian bertanya-tanya, sebenarnya jalurnya udah tepat apa enggak sih? Dan kalian kepikiran untuk ambil jalur lain. Oke, mungkin intuisi kalian benar kalau memang menurut kalian jalan yang kalian ambil itu nggak sesuai dengan divine purpose atau jalannya semesta gitu. Karena ada kepikiran seperti itu di bulan Juni. Nah, yang harus kalian lakukan ya analisa lagi gitu. Jangan sampai kalian memilih jalan yang salah gitu. Karena ada indikasi seperti itu. Karena kalian ngerasa, kok saya nggak dapet apa yang saya inginkan, akhirnya kalian kayak pindah jalur gitu. Ya kan? Mungkin sebagian dari kalian benar kalau pindah jalur karena ya tidak sesuai dengan divine purpose, dengan takdir gitu kan. Tapi kan sekali lagi yang nonton ini kan bukan cuma 1-2 orang, masa iya sama semua? Oke, kalau ini yang keluar menurut saya warningnya adalah coba dianalisa kembali pilihan kalian. Ya, kalau kalian ngerasa salah pilih nih ya, jalurnya nih kayaknya bukan jalur yang harus saya lalui nih gitu kan. Ya, di riset lagi, dicek lagi. Yang terutama sih didoakan dulu gitu. Apapun itu harusnya memang didoakan dulu supaya apa? Supaya kalian akhirnya dapat konfirmasi bahwa itu adalah memang jalan yang benar yang harus kalian lalui di kehidupan kalian. Oke, Capricorn, lanjut. Ten of Swords yang terbalik di kartu terakhir di tebaran yang ini ya. Untuk para Capricorn, penundaan yang kemarin-kemarin hanya gara-gara memang nggak bisa dilaksanakan, sebenarnya bisa dilaksanakan di bulan Juni gitu. Karena kalian udah nggak dibebani oleh yang kemarin-kemarin gitu. Jadi di bulan Juni bisa dilakukan. Oke, tapi kan tadi dibilang research dulu, jangan-jangan salah nih, jangan-jangan salah pilih nih, itu yang ditakutkan. Jadi jangan sampai salah pilih, tetap harus dilihat lagi apakah ini pengambilan keputusan yang tepat, jalan yang tepat yang kalian ambil sesuai dengan divine purpose atau jalannya semesta atau jalannya takdir kalian. Oke, Capricorn. Baik, ini kartu yang ini sudah cukup. Saya buka kartu yang lain, ini juga tarot tapi ini sorry, kartu witch, no not witch is tarot, sorry, very tarot deck, sorry, aduh ini namanya faktor U ya. Lupus, lupa usia, salah, bukan lupus dong, lupus lupa usia, enggak kan, saya enggak lupa usia, emang udah tau lah, sudah tuir. Oke. Apa yang perlu juga kalian perhatikan atau cermati di bulan Juni ada King of Winter. Ini King of Sword.
Mana tadi King of Swords? Oh nggak ada ya. Oh ada nih King of Cups. Yang ini King of Swords ya. Get advice from someone professional and objective, public speaking, unemotional relationship. Oke. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa kalian kerjakan sendiri ya Capricorn di bulan Juni. So minta pertolongan, tapi pertolongannya ke yang kompeten ya. Kalau salah-salah kalian minta pertolongan, ntar hasilnya malah nggak bagus. Kalau hasilnya nggak bagus, yang rugi kalian sendiri. Ya, so tetap aja harus kalian perhatikan dengan siapa kalian minta pertolongan ya. Oke, lanjut dengan Justice. Take time to review detail carefully. Sih, sebelum kartu ini muncul saya udah bilang duluan, kalian harus mereview lagi, menganalisa lagi. Ya kan, detailnya secara hati-hati, karena memang ada indikasi kalian mengambil keputusan yang salah gitu. Justru pada saat kalian sedang memegang sebuah tanggung jawab yang besar gitu loh. Capricorn di bulan Juni ya. Saya khawatirnya seperti itu dengan adanya kartu-kartu seperti ini ya. You will win in the end, tapi pada akhirnya kalian akan menjadi pemenangnya kok kalau pilihannya benar. Kalau butuh bantuan, cari bantuan orang-orang yang memang kompeten untuk membantu, bukan asal-asal aja ya. Fair and objective decision. Oke, kalian bisa melakukan pengambilan keputusan yang objektif dan tidak merugikan kalian, juga tidak merugikan sekeliling kalian. So di review lagi ya, jangan keburu-buru mengambil keputusan, karena nanti takutnya ada sesuatu yang salah dan itu berdampak ke selanjutnya hidup yang besok-besok lagi gitu. Mungkin tidak terlalu kentara, tidak terlalu terasa di bulan Juni, tapi nanti kalau dia berkelanjutan di bulan berikutnya ya susah juga kan. Oke. Yang selanjutnya ada Six of Winter atau 6 pedang ya. Six of Winter, positive changes are on their way. A welcome relief from troubled time, traveling or relocation. Oke, sebagian dari kalian para Capricorn akan ada perpindahan secara literally, secara benar-benar pindah gitu dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin dari satu kantor ke kantor lain, satu tempat tinggal ke tempat tinggal lain mungkin. Benar-benar literally, atau secara dalam tanda kutip pindah, seperti misalnya mungkin kantor yang sama tapi pindah jabatan dan lain sebagainya, tapi ada relokasi, ada perpindahan. Itu sebabnya kalian diberi kartu yang pertama tentang sebuah tanggung jawab yang memang diserahkan kepada kalian, karena ada perpindahan itu ya. Dan ada perubahan besar sehubungan dengan itu. Untuk kalian para Capricorn, ya bersiaplah seperti yang saya tadi bilang ya, bersiaplah menerima sesuatu yang besar di bulan Juni. Oke, baik, sekarang saya persilahkan kalian untuk menanyakan satu hal dan saya akan membuka kartu Good Tarot untuk jawaban iya atau tidak ya. Silakan ditanyain dulu. Waduh. Oke, saya butuh satu lagi dan yang jatuh biarin aja ya. Saya ambil yang lain aja karena ini kan cuma yes or no-nya aja yang saya mau lihat. Oke. Jawabannya adalah ya. Good. Ya, dan ada kartu transformation. Udah confirm akan ada perubahan, akan ada sesuatu yang besar untuk si Capricorn di bulan Juni. Confirm ya. Oke, selanjutnya apa? Pesan sajalah ya. Saya nggak bisa panjang-panjang, ini setengah kesulitan juga saya bikin readingan ini, jadi ya udahlah ya. Semoga ada yang bisa diambil aja untuk kalian. Mohon maaf. Ini adalah pesan dari Very Oracle Card, Hope, harapan untuk para
Capricorn dimanapun kalian berada, hope is always there, selalu ada harapan. Even if we cannot see it, walaupun nggak kelihatan gitu, yang seperti saya bilang tadi, mana Mbak Lucy tanggung jawab yang besar, orang yang ini aja nggak kejadian gitu. Nanti akan ada perasaan kayak gitu, apa yang kalian inginkan nggak kejadian. Jadi kalian nunggu-nunggu apa tuh yang besar gitu, kok yang kalian mau malah nggak terjadi gitu ya. Cuma hope ini bicara selalu ada harapan. Memang kadangkala apa yang diberikan semesta, apa yang diberikan Tuhan kepada manusia, apa yang diberikan semesta kepada kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Walaupun tadi jawabannya iya ya, tapi harus ada transformation dulu, ada transformasi, ada perubahan dulu. Kalau tidak ada perubahan, terus bagaimana mau bisa terlaksana gitu. Jadi memang ada beberapa case di mana apa yang kalian minta tidak dikasih, yang tidak kalian minta justru dikasih. Kalau gitu adil nggak? Adil, tetep loh adil, tetap adil. Kenapa? Karena semesta tahu yang terbaik dari kalian, yang terbaik untuk kalian. Dan kalau jawabannya iya, tentu ada tanggung jawabnya. Kalau jawabannya tunggu, ya udah sabar. Kalau jawabannya tidak, pasti ada yang lain yang lebih baik yang akan diberikan di dalam kehidupan kalian. Oke, kemudian saya baca lagi, optimistic expectation can help change negative situation into a positive one. Oke, saya selalu bilang, selalulah memberi yang positif kepada semesta. Kenapa? Karena dengan begitu akan ada positif feedback juga yang akan masuk ke dalam kehidupan kalian. Kalau yang kalian berikan negatif, mau terima balik negatifnya? Enggak kan? So selalulah memberikan yang positif-positif, karena itu akan bisa merubah yang negatif-negatif yang ada di sekeliling kalian. Oke? Kemudian apa yang perlu di-healing dari kalian para Capricorn? Saya buka dulu ya kartunya. Alchemy. Oke. Hubungan kalian secara semesta gitu ya, itu yang perlu di healing. Jadi mungkin ketidakpercayaan kalian kepada apa yang diberikan semesta kepada kalian, karena memang tidak sesuai dengan, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tapi harusnya kalian tetap percaya bahwa segala sesuatunya itu memang sudah digariskan oleh Sang Kuasa sedemikian rupa, dan itu nggak pernah salah, nggak pernah melenceng bahkan sedikit pun. Selalunya itu menjadi sesuatu hal yang baik dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Percaya itu aja. Oke, lanjut dengan pesan dari Archangel. So Archangel message ya. Memprioritaskan sesuatu ya. Archangel Metatron, focus on your higher priorities. Oke, kalian kan dapat tanggung jawab yang besar ya di bulan Juni. Nah, kalian fokuskan aja untuk hal-hal yang memang harus difokuskan. Yang kecil-kecil, yang remeh-temeh coba disingkirin dulu, karena kan kalian dapat tanggung jawab yang besar ya. I will help you get organized and motivated, kata Archangel Metatron. Ini kayaknya dia tahu ya kalau Capricorn itu orangnya well organized ya. Jadi kalau kalian agak ngerasa gimana gitu ya, nanti di bulan Juni itu dibantu sama Archangel gitu. Kalau saya percaya bahwa setiap manusia itu didampingi oleh malaikat pelindung ya. So apapun agama dan kepercayaan kalian, percaya atau tidak tentang hal itu, it doesn't matter. Yang penting percaya aja bahwa Tuhan pasti kasih bantuan. Semesta pasti kasih bantuan kepada kalian, apapun itu bentuknya, lewat apapun juga, lewat siapapun juga ya. Oke, lanjut dengan angel message. Angel message. In real, you are a light worker. God needs you to shine your divine light in love, like an angel upon the earth and all of its inhabitants. Untuk para Capricorn yang memang sedang mendapatkan sesuatu yang besar,
rezeki nomplok di bulan Juni. Monggo kalian juga bisa membantu yang lain ya. Membantu itu bukan ngasih materi aja sih sebenarnya. Ini kalau light worker ini bicara tentang bantuan secara support, bukan cuma tentang uang gitu. Memang kalau secara literally gitu ya, light worker itu kayak bisa berkomunikasi dengan something spirit gitu ya. Tapi karena saya nggak pernah bicara tentang hal-hal seperti itu di tarot saya, ya udah ini dihubungkan aja dengan bantuan yang harus kalian berikan pada saat kalian punya, pada saat kalian harus bantu. Ya kan, memang di bulan Juni kan ada sesuatu yang besar dalam hal keuangan juga. Ya udah, kalau bisa bantu bantu, kalau tidak bisa bantu secara materi, bantulah secara support ya. Oke, lanjut, apalagi pesannya yang terakhir dari Monology Oracle Card. Pesannya, take time to breathe out. Oke, untuk segala macam stres yang terjadi di bulan Juni, nggak usah terlalu dipusingin. Katanya suruh tarik nafas panjang aja. Ya, dengan begitu kalian bisa ya mengatasi segala stres yang ada. Oke? Baik, terima kasih sudah sejauh ini melihat bacaan tarot untuk kalian para Capricorn. Terima kasih untuk supportnya. Selalulah berbahagia, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan mendatang minggu depan. Salam light, angel and love, and bye.